Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan saudara mahasiswa. Kita ketemu lagi di TWEB 4, mata kuliah artikel ilmiah. Di TWEB 4 ini hanya berisi mengenai finishing artikel ilmiah yang saudara buat semuanya. Ya, bagaimana kendalanya, apa aja yang kurang, kemudian mengenai skor EA, skor Turnitin, serta mengenai bimbingan terhadap artikel ilmiah yang saudara-saudara buat. Sejauh ini dari 15 mahasiswa, hanya beberapa yang aktif melakukan bimbingan penulisan artikel ilmiahnya. Jadi di sini saya mau memberitahu bahwa selain kita sama-sama melakukan bimbingan antara tutor, antara mahasiswa, itu sebenarnya harus ada komunikasi minimal. Bu, apakah artikel saya sudah bisa? Cuman kalau yang nggak ada sama sekali, saya nggak tahu cara berpikir yang nggak pernah bimbingan sama saya itu, mereka tuh mikirnya nilai itu nanti datangnya dari mana gitu mungkin pikirnya, ya kan? Kan nggak kayak begitu, sudah dijelaskan bahwa artikel ilmiah ini urutannya selain posting tugas 1, 2 itu kan yang umum ya, udah dikasih petunjuknya bahwasanya tugas 1 melakukan apa, mengerjakan apa, tugas 2 tugas 3 dan tugas 4 seterusnya. Bahkan sebetulnya dari awal juga, dari tugas pertama itu Bapak Ibu tuh sudah bisa melakukan bimbingan, minimal-minimal judulnya tertarik tuh dengan judul apa gitu kan. Walaupun mesti dibantuin, minimal ada komunikasi gitu. Jadi saya di sini bukan kecewa ya. Kalau saya terserah, kan saya mah nggak ada apa ya. Tugas saya memberi bimbingan, mengkomunikasikan, memberi nilai. Tugas Bapak, Ibu, saudara rekan mahasiswa semuanya melakukan bimbingan sama saya. Saya nggak ditanya nanti sama UT-nya. Yang penting saya sudah memberitahu sebetulnya kategori saya malahan. Saya itu berpikir sebetulnya masuk kategori yang ngejar-ngejar malahan. Di beberapa kelas artikel ilmiah yang lain itu malah cenderung ada yang harus ngejar-ngejar dosennya untuk minta dinilai berkali-kali gitu loh. Kalau saya kebalikannya, sudah saya yang ngejar-ngejar, sudah saya nginget-ngingetin, tapi masih aja ada beberapa yang tidak melakukan bimbingan sama sekali, ya. Tidak melakukan bimbingan sama sekali. Nah, di sini poinnya, ya. Walaupun Bapak Ibu udah punya 1000 artikel jurnal ilmiah, ya sudah Scopus sekalipun, tetap aja pada saat ini akadnya kan saya sama Bapak Ibu sekarang. Otomatis kan kalian meminta bimbingan sama saya juga memberi nilai dengan Bapak Ibu. Terlepas Bapak Ibu sudah punya artikel yang bagus atau apapun, bukan berarti nggak perlu bimbingan sama sekali. Perlu minimal kalau sudah bagus kan saya bisa kasih feedback, ini udah bagus, ini udah pas gitu, kita sama-sama. Tapi kalau nggak sama sekali itu kan jadi kayak saya ini apa gitu di sini, jadi kayak nggak dianggap gitu loh, ya kan? Padahal artikel ilmiah itu ya harus ada komunikasi, harus ada adabnya juga, ya. Paham ya sampai di sini? Saya bukannya marah ya, saya mah tetap nggak akan mungkin, oh yang nggak pernah bimbingan nggak lulus itu nggak ada dalam sebisa mungkin yang drop sudah drop nilainya aja pasti saya usahakan untuk lulus. Di beberapa kasus saya kemarin bahkan sempat cerita, ada mahasiswa lain yang itu ikut bimbingan sama saya. Saya bukan dosen dia, bukan tutor dia, tapi dia malah aktif, Bu minta tolong periksa, Bu kalau nilainya segini bagaimana gini. Jadi saya kadang-kadang antara gimana gitu, kayak kasihan juga apa ini dosennya nggak ngepush dia gitu kan. Ada, nanti saya kirim chatnya. Sebagai bukti kalau saya itu nggak ngomong aja. Sampai sekarang ada yang masih bimbingan sama saya di luar kelas saya gitu. Nah, sampai di jam ini saya lihat yang posting di tugas 4 sudah ada 4 orang. Ya, Muhammad Aditya Mardani, Hardono Susanto,
Nur Sodik sama Pak Johan. Jadi saya juga harus mengakui ya, untuk artikel ilmiah kelas sekarang yang saya ambil itu rata-rata sudah pada paham. Ya, nilainya rata-rata begitu muncul pada bagus semua. Skor AI-nya masuk. Skor Turnitinnya juga sesuai. Kalau yang tahun kemarin itu kan harus ada revisi berulang-ulang karena skor AI ada yang sampai 70, ada yang sampai 60. Kalau